Rahayu Sagung Dumadi, masih bersama kami di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan menceritakan lanjutan Keris Nogo Sosro Sabu Inten bagian ke-13. Aku segera mengenal suara itu. Suara Pradongso. Kali ini rupanya ia ingin memperlihatkan kesaktiannya dengan menyalurkan lewat suara tertawanya yang mengerikan. Cepat-cepat aku berusaha untuk tidak hanyut ke dalam pengaruhnya. Tetapi di samping itu, aku pun menjadi cemas kembali. Wirosobo memang seorang ahli meniup seruling, tetapi Pradongso bukanlah seorang penggemar lagu. Ia adalah seorang yang kasar dan hanya dapat menghargai kekuatan tenaga, bukan kemesraan dan kelembutan. Ki Asem Gede melanjutkan ceritanya. Apalagi ternyata suara tertawa itu tidak segera berhenti, tetapi gelombang demi gelombang terdengar seperti susul menyusul, seperti datangnya ombak lautan segulung demi segulung menghantam tebing. Dalam kecemasan itu, tiba-tiba aku dikejutkan lagi oleh suara seruling Wirosobo. Tetapi setelah itu aku menjadi bersyukur. Bahkan aku menjadi berbangga hati. Suara seruling yang mesra lembut itu segera berubah melengking tajam. Kemudian Wirosobo berteriak penuh kemarahan karena cintanya terganggu. Yang sama sekali tak aku duga bahwa kemarahan Wirosobo yang dilontarkan lewat nada-nada serulingnya itu pun ternyata mengandung pengaruh yang luar biasa. Maka seakan-akan terjadilah benturan dahsyat antara suara tertawa Pradongso dengan nada-nada seruling. Wirosobo yang sebentar melonjak naik tajam dan kemudian turun menukik kembali, lalu menggelegar seperti guru yang dengan penuh kemarahan menghantam gunung. Cerita Ki Asem Gede. Karena benturan itulah maka seolah-olah tercapailah suatu keseimbangan, sehingga dua suara itu semakin lama semakin lirih, semakin lirih. Bahkan akhirnya keduanya berhenti dengan sendirinya. Tepat pada saat suara itu berhenti, meloncatlah sebuah bayangan dari seberang dengan tangkasnya dari batu ke batu menyeberangi sungai Opak. Dari gerakannya yang cepat dan tangkas sudah dapat dikira sampai di mana kekuatan tenaganya. Belum lagi Pradongso menjejakkan kaki di tepian, mulutnya sudah mendahului berteriak dengan suara gunturnya. Hai anak cengeng, rupanya kau hanya mampu menjadi seorang peniup seruling. Itu saja kau hanya bisa membawakan lagu-lagu cengeng. Seperti apa yang baru saja kau lakukan? Wirosobo adalah seorang yang tinggi hati. Mendengar dirinya disebut anak cengeng, segera bangkitlah kesombongannya. Memang aku hanya mampu melakukan lagu-lagu cengeng, lagu-lagu cinta kasih. Tetapi aku adalah orang yang tahu diri. Sekali dua kali aku pernah bercermin, meskipun hanya di permukaan air. Maka sadarlah aku bahwa wajahku jauh lebih tampan daripada wajahmu yang kasar itu. Karena itulah aku berhak melakukan lagu cinta dan kasih. Tidak saja lagu maut seperti yang kau miliki satu-satunya. Pradongso adalah seorang yang kasar dan sombong. Ia tidak pernah menerima hinaan
yang sampai demikian. Karena itu, segera darahnya naik ke kepala. Setan. Aku tidak pernah menyesal bahwa wajahku kasar dan jelek. Tetapi dengan tenaga yang aku miliki, aku mampu berbuat apapun. Aku mampu memperistri setiap perempuan yang aku kehendaki. Nah, kau sekarang mencoba mengganggu kebiasaanku itu. Karena itu, bersediakah kau mati? Jawab Pradongso. Wirosobo tidak mau banyak bicara lagi. Diselipkan seruling pring gadingnya ke dalam bajunya. Kau hanya mau berbicara saja? Potongnya. Pradongso bergumam di dalam mulutnya, dan kemudian ia kembali ia tertawa nyaring. Tetapi suara tertawanya terputus ketika Wirosobo membentak, "Aku tidak banyak waktu. Bersiaplah." Pradongso pun rupanya juga menganggap bahwa waktu telah tiba. Karena itu, ia pun segera bersiap. Dengan tidak banyak lagi persoalan, segera mereka terlibat dalam sebuah perkelahian. Dalam bagian permulaan, nampak bahwa Wirosobo dapat melayani Pradongso dengan baik, seperti suara serulingnya yang mengimbangi suara tertawa lawannya. Geraknya cukup cekatan, tetapi yang masih meragukan apakah ia dapat mengimbangi perkelahian ini. Pradongso hampir tidak pernah menghindarkan diri dari setiap serangan. Setiap serangan itu selalu dibenturkan dengan serangan pula, sebab ia sangat percaya pada kekuatannya. Demikian pula agaknya pada saat itu. Pradongso sama sekali tidak menghindarkan diri ketika Wirosobo menyerangnya dengan dahsyat. Rupanya Pradongso mengira bahwa Wirosobo hanya mampu meniup seruling saja. Memang bentuk tubuh Wirosobo tidaklah sebesar Pradongso. Tetapi apa yang telah terjadi? Saat itu, ketika Pradongso membalas serangan Wirosobo yang dahsyat, ternyata dalam tubuh Wirosobo yang tidak sebesar lawannya itu tersimpan suatu tenaga yang hebat sekali, yang sama sekali tak diduga oleh Pradongso. Sedangkan Pradongso sendiri adalah seorang yang memiliki tenaga raksasa pula. Tetapi Wirosobo yang telah sekian kali merantau menjelajahi beberapa daerah memiliki pengalaman yang lebih banyak. Sedangkan Pradongso hanyalah seorang tokoh lokal yang telah mencapai puncak kekuatannya. Ia sudah merasa tak terkalahkan. Memang Pradongso adalah seorang kuat atas pemberian alam. Maka ketika terjadi benturan itu, tampaklah betapa picik pengetahuan Pradongso. Ia hanya memusatkan tenaga serta perhatiannya pada kedua belah tangannya. Dengan sepenuh tenaga yang ada padanya menghantam tangan Wirosobo yang menyerang dadanya. Ia sama sekali tidak menduga bahwa pada saat sekejap sebelum benturan itu terjadi, Wirosobo mengubah serangannya dengan menarik tangan kirinya. Ketika tangan kanannya membentur tangan Pradongso, ibu jari tangan kirinya sempat mengetuk leher Pradongso. Akibat benturan itu pun sangat hebat sekali. Bagaimanapun ulutnya Wirosobo, ia bergetar surut. Demikian juga Pradongso terdorong mundur karena ketukan jari pada lehernya. Pradongso merasa bahwa nafasnya menjadi sesak. Inilah sumber kekalahan Pradongso, sebab dalam perkelahian seterusnya Pradongso selalu diganggu oleh peredaran nafasnya yang semakin lama terasa semakin sesak dan sakit. Meskipun demikian, pertempuran itu masih juga berlangsung lama. Mereka tampaknya seperti dua ekor ular yang saling berlilitan dan timbul tenggelam di antara lawannya. Tetapi sampai sekian, kepastian dari akhir pertempuran itu sudah jelas, sebab Wirosobo jauh berpengalaman. Apalagi ia bertempur tidak saja dengan tenaganya, tetapi juga dengan otaknya. Sedangkan Pradongso hanya mirip seekor babi yang terlalu percaya pada kekuatannya.
Meskipun ia memiliki kelincahan, namun dalam beberapa saat kemudian ia sudah benar-benar dikuasai oleh serangan-serangan Wirosobo yang menjadi semakin keras. Akhirnya Pradongso menjadi semakin terdesak dan tampaklah bahwa pertempuran itu sudah hampir selesai. Tetapi tiba-tiba terjadilah suatu hal yang sangat mengejutkan ketika Pradongso merasa bahwa ia tidak mampu mengalahkan lawannya. Dilakukan suatu kelicikan. Tangannya tiba-tiba menggenggam potongan besi lembut dari kantongnya yang kemudian dilemparkan ke arah Wirosobo. Tampaklah betapa terkejutnya Wirosobo. Potongan-potongan besi itu bertebaran mengarah hampir ke segenap bagian tubuhnya. Untunglah bahwa Wirosobo berpikir cepat. Dengan tangkasnya ia meloncat tinggi-tinggi. Namun tindakannya itu tidak dapat menyelamatkan seluruh tubuhnya. Beberapa potong besi itu masih juga mengenai kakinya. Akibatnya hebat sekali. Waktu ia terjun kembali, ternyata ia sudah tidak dapat tegak lagi di atas kedua kakinya yang luka-luka. Mengalami peristiwa itu, Wirosobo menjadi marah sekali. Ia menjerit nyaring. Tiba-tiba saja tangannya sudah menggenggam sebuah kapak kecil, suatu jenis senjata yang digemari. Dengan penuh kemarahan, kapak kecil itu dilemparkannya ke arah lawannya. Demikian kerasnya lemparan itu sehingga yang tampak hanyalah seleretan sinar yang menyambar pada dada Pradongso, yang kemudian disusul sebuah jeritan ngeri dan suara tubuh Pradongso yang terbaring jatuh untuk tidak bangun kembali. Ki Asem Gede berhenti. Beberapa kali ia menelan ludah. Agaknya ia menjadi haus setelah bercerita demikian panjangnya. Meskipun demikian, ia masih meneruskan ceritanya. Pada saat itulah aku berlari-lari kepada Wirosobo yang masih tertunduk di tanah. Wirosobo terkejut melihat kedatanganku. Ia mengangguk hormat meskipun sambil menyeringai kesakitan. Tetapi aku tidak sempat membalasnya. Perhatianku hanya terpusat pada kakinya. Aku mempunyai dugaan bahwa potongan-potongan besi itu berbisa. Sebab seorang seperti Pradongso itu tidak mustahil berbuat demikian. Dan dugaanku benar sekali. Ketika luka-luka itu aku teliti, ternyata tak mengeluarkan darah setetes pun. Maka cepat-cepat aku suruh Wirosobo menelan ramuan obat-obatan. Tetapi hasilnya tidak seperti yang aku harapkan. Biasanya, lanjut Ki Asem Gede, setiap luka yang mengandung bisa setelah menelan ramuan obatku itu segera mengeluarkan darah yang berwarna kebiru-biruan. Ramuan itu juga menghanyutkan segala racun yang telah menyusup ke dalam darah daging. Tetapi tidak demikianlah kaki Wirosobo itu. Luka-luka di kakinya tetap tidak mengalirkan darah. Bahkan di sekitar luka itu tumbuhlah bengkak-bengkak. Maka dapatlah aku mengambil kesimpulan bahwa bisa yang dipergunakan oleh Pradongso adalah bisa yang keras sekali. Karena itu aku tidak berani memperpanjang waktu. Ramuan obat yang aku berikan hanya sekedar menahan bisa itu saja. Tetapi karena kaki Wirosobo dua-duanya hampir tak dapat dipergunakan, terpaksa aku memapahnya. Baru ketika sampai di rumah, di bawah cahaya lampu, aku dapat mengetahui dengan pasti bahwa potongan-potongan besi itu direndam dalam ramuan warangan yang kuat sekali. Aku mempunyai dugaan bahwa warangan itu dicampur dengan bisa sejenis laba-laba hijau yang terdapat di hutan Tambak Boyo. Meskipun Ki Asem Gede sudah berusaha keras sebagai seorang tabib, tetapi sama sekali tak berhasil melawan bisa itu. Yang dapat dilakukan hanyalah membatasi menjalarnya racun itu ke bagian tubuh yang lain. Itulah anak Mas Maesa Jenar dan Adi Mantingan, sebab-sebab yang menimbulkan cacat pada Wirosobo. Tetapi hal yang membesarkan hatiku adalah bahwa anakku tetap setia pada janjinya. Meskipun laki-laki yang dikaguminya itu telah cacat, sehingga perkawinan mereka pun dapat dilangsungkan. Jelas Ki Asem Gede. Ki Asem Gede mengakhiri ceritanya
dengan suatu tarikan nafas yang dalam, seolah-olah suatu yang menyumbat hatinya kini telah terlontar keluar. Meskipun demikian, nampak juga suatu perasaan kecewa yang tersirat di wajahnya. Sebagai seorang tabib kenamaan, Ki Asem Gede merasa mendapat suatu peringatan langsung dari Tuhan yang Maha Kuasa bahwa bagaimanapun usaha anak manusia, namun keputusan terakhir berada di tangannya. Sudah beratus-ratus bahkan beribu-ribu orang yang ditolongnya, diobati dan disembuhkan. Namun terhadap sakit menantunya sendiri yang bergaul hampir setiap hari, ia tak mampu berbuat apa-apa. Tak adakah obat yang dapat menyembuhkannya? Tanya Mahesa Jenar. Tidak ada, jawab Ki Asem Gede. Mata Ki Asem Gede jadi suram dan gelisah. Bahkan obat yang aku berikan itu pun tak dapat menanggulangi sepenuhnya. Mungkin bisa itu tak bisa menjalar ke bagian tubuh yang lain, tetapi pada bagian yang terluka, bisa itu seperti api yang tersimpan di dalam sekam, sedikit demi sedikit membunuh setiap bagian tubuh di sekitar luka itu. Ki Asem Gede terdiam sebentar, seperti orang yang terbangun dari tidur, dan tiba-tiba ia berkata lagi, "Ada anak mas, ada." "Ada," ulang Mahesa Jenar dan Mantingan berbarengan. Namun kemudian tampaknya Ki Asem Gede menjadi kendor kembali. "Ada anak mas, tetapi aku kira obat itu tidak dapat ditemukan." "Sudahkah Bapak berusaha?" tanya Mahesa Jenar lebih lanjut. Ki Asem Gede menggelengkan kepalanya. "Mustahil, mustahil," desisnya. "Katakanlah Ki Asem Gede, mungkin di antara kami ada yang pernah mendengar atau melihatnya," desak Mahesa Jenar. Ki Asem Gede tampak ragu-ragu sebentar, tetapi akhirnya ia berkata, "Anak mas, memang ada obat untuk melawan bisa yang bagaimanapun kerasnya. Tetapi obat itu hampir hanyalah merupakan dongeng belaka." Mahesa Jenar dan Mantingan mengerutkan keningnya bersama-sama seperti berjanji. Kemudian terdengarlah Mahesa Jenar bertanya, "Kenapa Ki Asem Gede? Apakah obat itu terlalu sulit untuk didapatkan?" "Anak mas benar, sebab obat yang dapat melawan segala bisa itu, sepengetahuanku, adalah bisa ular gundala," sahut Ki Asem Gede sambil mengangguk. "Ular gundala? Aku pernah mendengar nama ular itu. Sela Mantingan." "Ya, ular gundala," tegas Ki Asem Gede. "Ada dua macam ular gundala, yaitu ular gundala seta dan ular gundala wereng. Kedua-duanya mempunyai jenis bisa yang tak terlawan, tetapi kedua-duanya mempunyai sifat yang berlawanan. Bisa ular gundala wereng bekerja seperti pada umumnya bisa, meskipun ketajamannya berlipat-lipat, tetapi bisa ular gundala putih bekerja sebaliknya. Kalau kedua jenis ular bisa itu berbenturan, maka akhirnya akan menjadi tawar. Karena itulah maka bisa ular gundala putihlah yang dapat menjadi obat yang sangat mujarab untuk menawarkan segala macam bisa. Meskipun kalau bisa itu berdiri sendiri akan mempunyai akibat yang berbeda. Itu adalah pengertian secara umum saja, sebab di samping itu masih ada sebab-sebab lain kenapa bisa ular gundala itu sedemikian ampuhnya. Menurut cerita, ular gundala adalah semacam senjata dari para dewa. Ular gundala wereng adalah senjata dari sang Bathara Kala, sedangkan ular gundala seta adalah Bathara Wisnu. Kalau senjata-senjata itu sedang dipergunakan, maka memancarlah bunga-bunga api di udara. Kalau sinarnya putih kebiru-biruan, itulah pancaran dari ular gundala seta. Sedangkan ular gundala wereng memancarkan cahaya merah membara agak kehitam-hitaman. Wajah Ki Asem Gede makin membayangkan kekecewaan
bahkan mendekati putus asa. Tetapi ketika Maisa Jenar mendengar cerita ini, ia menjadi teringat pada sahabat karibnya semasa mereka masih muda. Pada saat mereka baru menginjak ambang pintu kedewasaan, yaitu seseorang yang kemudian terkenal bergelar Ki Ageng Selo, yang pada masa kanak-kanaknya bernama Anis, atau beberapa orang memanggilnya Nis dari Selo. Selo adalah seorang yang luar biasa, gerakannya cepat melampaui kilat. Bahkan sampai beberapa orang mengatakan bahwa ia mewarisi kecepatan bergerak ayahnya yang juga bergelar Ki Ageng Selo, yang menurut cerita dapat menangkap petir. Pada suatu kali ketika Ki Ageng Selo sedang menyepi di tepi Sendang Jolotundo, tiba-tiba ia disambar oleh semacam sinar putih kebiru-biruan. Untunglah bahwa ia dapat bergerak cepat luar biasa, sehingga ia dapat menghindari sambaran sinar itu. Bahkan ia masih juga sempat menangkapnya. Tetapi demikian, tangannya menyentuh benda itu, terkejutlah ia bukan kepalang. Sebab pada saat itu tangannya terasa telah menangkap seekor binatang yang sangat bulat panjang. Untunglah bahwa sebelumnya ia pernah mendengar cerita tentang seekor ular yang pandai terbang dan bercahaya. Ular yang diceritakan menjadi pengembala hujan. Maka secepat kilat benda yang ditangkapnya itu sebelum sempat menggigitnya dibantingnya ke tanah. Ada suatu keuntungan bahwa binatang itu tidak dihantamkan pada sebatang pohon atau batu. Sebab kalau demikian binatang itu pasti akan remuk. Saat itu ia dapatkan binatang itu masih utuh, meskipun terbenam lebih dari sejengkal ke dalam tanah. Kemudian bangkai ular itu diambilnya. Ternyata ular itu adalah seekor ular yang aneh. Panjangnya dibandingkan dengan besarnya dapat dikatakan terlalu pendek. Sisinya berwarna putih mengkilap, agak kebiru-biruan. Pada bagian kepalanya tergoreslah semacam lukisan jamang. Sedangkan pada ujung ekornya melingkarlah warna kuning keemasan. Ketika ular aneh itu dibawa pulang, terlihatlah binatang itu oleh Ki Ageng Wanoro. Melihat bangkai ular itu, Ki Ageng Wanoro terperanjat. Apalagi ketika ia mendapat keterangan dari Selo. Maka segera orang tua itu meminta izin kepada Selo untuk mengambil bisanya. Selo yang menganggap binatang itu hanya sebagai barang yang aneh, sama sekali tidak keberatan. Ia tidak mengira kalau karena itu ia mendapat semacam obat yang tak ada bandingnya. Obat penawar segala macam bisa yang bagaimanapun tajamnya. Racun dari bisa binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Oleh Ki Ageng Wanoro, binatang itu diperas bisanya. Dengan mempergunakan keahliannya, ia dapat menampung bisa itu. Kemudian dengan berbagai ramuan, bisa itu berhasil dipadatkan. Tetapi hanya tinggal kecil sekali, hanya kira-kira sebesar biji kacang tanah. Biji sari. Bisa ular ajaib itu dihadiahkan kepada Ki Ageng Selo. Meskipun Ki Ageng Wanoro minta sebagian kecil, Ki Ageng Selo pun sama sekali tidak keberatan. Dengan biji bisa itu, Ki Ageng Wanoro telah membebaskan dirinya sendiri dari berbagai macam bisa. Juga Ki Ageng Selo dan bahkan Maisa Jenar sebagai seorang sahabat karib mendapat kesempatan untuk menikmati khasiatnya pula. Oleh Ki Ageng Wanoro, biji bisa ular itu direndam ke dalam air, yang kemudian mempergunakan duri yang telah direndam di dalam air itu untuk menusuk simpul-simpul jalan darah. Dengan demikian mereka tawar dari segala macam bisa. Maisa Jenar sebagai sahabat paling dekat Ki Ageng Selo tidak hanya mendapat kesempatan membebaskan diri dari segala pengaruh bisa dan racun, tetapi ia juga mendapat hadiah dari sahabatnya, sebagian dari biji bisa itu.